pajak ya, teman-teman sekalian. Jadi 2014 hingga alhamdulillah lulus alhamdulillah lulus. Ya, dapat kesempatan untuk lulus, dari KPDD Makassar dan melanjutkan, karir sekarang di Direktorat TIK, kantor pusat. Nah, jadi ini juga menjawab teman-teman, eee, mungkin banyak yang bertanya, eee bercandaan mungkin ya, "Tony masih di DJP atau udah ke KPK?" Gitu. Jadi saya masih alhamdulillah masih ada di SIKA ya teman-teman, nama saya masih ada di SIKA. Saya di KPK ini sifatnya adalah, facilitating atau membantu teman-teman, di KPK dalam pencegahan, pemberantasan korupsi. Jadi, di KPK kan ada pencegahan, ada pengendalian, eee, ada penindakan. Nah, ya saya membantu di Pusat Edukasi Anti Korupsi sebagai penyuluh anti korupsi. Kemudian, saya juga menjadi asesor kompetensi untuk penyuluh anti korupsi di LSP KPK. Saya juga, diamanahkan kemarin menjadi tim pengembang kurikulum dan 2 tahun ini menjadi fasilitator diklat anti korupsi. Kemudian saya penggagas PNS Cerita Integritas, kalau teman-teman lihat, di sosial media saya mungkin udah beberapa kali saya nge-share itu bersama teman saya yang, di Makassar, di Setjen Kemenkyu. Kemudian, di Jakarta juga saya menginisiasi Forum Penyuluh Anti Korupsi Jakarta dan akhirnya saya juga menginisiasi forum, komunitas penyuluh anti korupsi Kementerian Keuangan. Jadi teman-teman dari Kementerian Keuangan yang sudah tersertifikasi penyuluh anti korupsi ada sekitar 253 orang. Nah, itu berkumpul di Forum Penyuluh Anti Korupsi Dana Rakja namanya. Ya, kita akan, eee, ngobrolin soal ini ya teman-teman, kita diskusi bareng soal ada yang mau nebak ini, apa nih sebenarnya kalimatnya yang dimaksud? Boleh di-chat deh, eee, ada yang bisa nebak? Nggak bisa ya? Terlalu garing kali ya? Ini orang yang gerah ya, teman-teman gratifikasi kita akan ya bener. Nah, Mas Farhan udah menjawab benar gratifikasi karena kegerahan, gerah, TV dan ini kasih. Ya, oke, sorry, bentar bentar. Oke, share screen saya terlihat ya? Kalau ada masalah dengan share screen saya, ada audio saya silakan langsung merespon ya, bisa di chat atau di apa, unmute ya. Teman-teman kemarin, saya minta untuk Mas Fatul sebarkan link pretest. Jadi, ini dalam rangka jangan grogi Mas. Iya sebenarnya, kangen sih sebenarnya bukan grogi. Jadi kenapa saya bingung berbicara itu gimana ya cara ngomong ke teman-teman yang sudah lama nggak ketemu gitu Mas Maman. Ya ya, ini kembali lagi ke sini jadi, dalam rangka biar kita bisa memetakan bagaimana learning progress di, penyampaian materi hari ini nih. Nah ini teman-teman diminta untuk pretest. Nah kalau teman-teman ada yang belum, silahkan ya teman-teman untuk melakukan pretest ini terlebih dahulu, biar kita terpetakan gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai dengan, eee, pertanyaan ini yang cukup singkat. Oh, sebelumnya saya mengucapkan, selamat nih kepada Kak Sadang dan teman-teman nih, udah rame beberapa pekan yang lalu di dunia jagat raya DJP ya, KPDD Makassar menjadi salah satu finalis, Olimpiade Pesiap, luar biasa. Saya mengikuti, luar biasa luar biasa ini, dibanding teman-teman TIK pun, pengetahuan teman-teman KPDDP luar biasa. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau teman-teman bisa, saya pengen tahu nih, bisa tolong diketik di kolom komentar, teman-teman ketika mendengar kata-kata gratifikasi, apa sih yang terbayang? Kemudian, apa menurut teman-teman gratifikasi itu seperti apa? Saya mungkin beri waktu sekitar 1 atau 2 menit, silahkan untuk mengetik di kolom komentar.
Kak Seto, halo Hesti, sambil saya sapa-sapa ya. Halo Nuni, terima kasih Kak Yayu udah tesnya. Halo Kak Maman, ya. Silakan teman-teman sambil tulis di kolom chatnya. Saya juga pengen meskipun mungkin teman-teman belum bisa mengaktifkan kamera, tapi pengen berinteraksi lah di kolom komentar, di kolom chat ya. Apa yang terbayang dari gratifikasi? Wih, 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 luar biasa. Mas Fatul udah men-state langsung ini ya, kata-kata dari undang-undangnya. Siap, nanti kita bahas Mas Fatul. Ada lagi? Wikipedia. Ya, ada lagi teman-teman atau yang sederhana yang mungkin teman-teman bisa ketahui gitu? Pemberian cuma-cuma, oke, terkait nominalnya. Mbak Amel pemberian cuma-cuma, Mas Chandra terkait nominalnya. Salam kenal kepada teman-teman yang mungkin belum mengenal saya Tony ya teman-teman sekalian. Ada Mas Chandra ini saya juga belum mengenal ya. Salam kenal Mas Chandra. Parcel, oke Pak Esti Valse tanda terima kasih Kak Sadang, siap. Kak Yayu pemberian nggak ikhlas. Karena ada maksudnya ya Kak Yayu ya. Oke, ada lagi gratifikasi biasanya yang enak-enak. Ya, aduh, aduh, aduh. Ya, oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kalau mau berkomentar, monggo silahkan dilanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, kenapa saya pengen berangkat dari pengertian teman-teman terhadap gratifikasi? Karena dari survei partisipasi publik tahun 2019, hanya 37 orang dari masyarakat kita yang mengenal istilah gratifikasi. Ini lumayan cukup mengejutkan sebenarnya, tapi juga lumayan bisa kita maklumi, bukan maklumi ya, apa ya, wajar ya adanya karena budaya gratifikasi itu sangat erat dengan kita. Misalkan orang ketika sudah terlayani haknya untuk mendapatkan pelayanan publik, terbiasa untuk memberikan sesuatu kepada pelayan publik ini. Rasa terima kasih ya, itu yang disampaikan oleh siapa tadi? Kak Sadang ya. Kak Sadang. Padahal itu sebenarnya tusinya ya, tugas dan fungsinya memang untuk melayani masyarakat dan tanpa harus diberi apapun pun itu sebenarnya sudah harus mendapatkannya gitu. Tapi masyarakat kita meskipun eh, kita tidak minta dan kita nggak ada paksaan, mereka akan memberikan. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa kita itu tidak sama-sama tidak aware terhadap gratifikasi. Bisa jadi kita juga sebagai penerima juga tidak menolak karena tidak merasa bahwa itu adalah salah satu bentuk gratifikasi. Misalkan makan siang gitu ya. Jadi setelah kita datang ke misalkan wajib pajak, kemudian kita diajak makan siang dan sebagainya. Ya salah satu sisi mungkin kita menjunjung adat kesopanan sopan santun ya, ditawarin makan kok nggak dimakan. Tapi dalam sisi lain itu sebenarnya adalah pemberian teman-teman. Ketika ada hal yang akan terganggu ketika itu akan diterima, nanti kita cerita di belakang. Kemudian hanya 13 responden dari segmen pemerintah yang pernah melapor terkait gratifikasi. Jadi teman-teman pemerintah, pejabat pemerintah, pegawai negeri dan sebagainya, hanya 13% yang pernah lapor. Ini bisa jadi karena memang tidak pernah menerima gratifikasi atau tidak pernah atau menolak gratifikasi, jadi sebelum diterima itu ditolak, atau yang paling parah adalah menerima gratifikasi dan diam-diam saja. Ini yang kita mungkin mau bahas gitu ya. Jadi 13% ini sebenarnya bisa berbagai macam apa ya, situasi gitu. Nah, yang saya tekankan di sini, ini sebenarnya saya dapatkan dari teman-teman di KPK juga, dari Direktorat Gratifikasi, bahwa tidak sepantasnya aparatur sipil negara itu menerima atau bahkan meminta pemberian atas pelayanan publik yang sudah menjadi tugasnya. Misalkan saya mau cerita dengan saya sendiri sebenarnya ya. Jadi waktu dulu di Surabaya, saya pernah magang UJT di Surabaya. UJT-nya masih UJT yang belum resmi dari ini ya, dari kantor pusat karena saya 1 tahun
diliburkan, bukan diliburkan ya, dari lulus dan sampai pengangkatan tuh belum ada kabar. Jadi saya iseng-iseng lah, magang di Surabaya. Waktu itu memang belum ada uang saku karena memang belum masuk anggaran sebenarnya gitu. Jadi ya seikhlas ikhlas, maksudnya maksudnya sukarela lah karena pengen pengen kenalan orang, kemudian pengen pengalaman gitu ya. Nah, suatu saat karena waktu itu ngekos, kemudian, saya juga nggak minta banyak, bantuan uang dari ibu, bapak gitu. Jadi saya saya ya seadanya aja sambil saya kerja, part-time, nulis-nulis berita dan sebagainya. Nah, kan karena kondisi yang mepet itu akhirnya saya, suatu saat ketika antrian NPWP itu nggak ada gitu ya, saya bisa melayani NPWP itu, mungkin sekitar 15 menit gitu. Padahal sebenarnya SOP-nya kan 1 hari kerja. Nah, waktu itu belum belum ada SOP untuk dikirim ke pos gitu. Jadi, langsung diberikan. Nah, saat itu, ya si wajib pajak tuh bener-bener kaget, kok semakin cepet ya gitu ya, cepet mendapatkan kartu ini. Langsung memberikan amplop terima kasih. Nah, saat itu juga saya tolak dan, ya karena kondisinya memang saya berpikir sebenarnya dalam, mungkin sekitar 10 detik ya pertama itu saya mikir, kalau saya terima ya alhamdulillah karena saya kan membutuhkan ya teman-teman, butuhkan, punya ini. Tapi dalam kondisi, 10 detik, selanjutnya saya berpikir kalau saya terima bahkan saya akan berhenti sampai di sini, karir saya akan berhenti. Saya mungkin nggak pernah jadi CPNS dan PNS dan sebagainya. Makanya, sejak saat itu saya menolak, lebih-lebih kemarin, waktu saya di kantor pusat ya, saya baru tahu bahwa, saya mendapatkan tugas yang lumayan berat ya, saya sebenarnya ini, membantu untuk pencairan, tagihan APBN di kantor pusat, tepatnya di TIK. Jadi, karena tahu posisinya adalah sangat dibutuhkan itu pencairan APBN untuk para penyedia, jadi banyak penyedia yang merasa berterima kasih ya atas apa yang saya sudah lakukan. Padahal saya juga mem su su hanya melakukan tugas gitu ya, bukan bukan sesuatu yang membantu mereka gitu, enggak juga, karena saya memang tugasnya seperti ini. Ya suatu saat tiba-tiba aja, mendapatkan WhatsApp, "Pak, sudah makan siang belum?" "Alhamdulillah sudah Pak." Nih, "Terima kasih atas perhatiannya," gitu kan saya. Tiba-tiba di belakang tuh UB sudah membawakan dua dua bungkus, bukan bungkus ya, apa ya, kotakan yang menurut saya enak lah gitu ya. Itu datang makan siang, padahal saya sebenarnya sebenarnya juga belum sempat makan siang yang banyak ya, cuman ngemil-ngemil roti gitu. Saya anggap itu ya udah nanti karena memang pekerjaannya masih banyak di kantor. Jadi dibawain, lah baru WhatsApp ini sudah datang, terus saya udah, "Pak, mohon maaf ini saya kembalikan ya Pak," nih, "nanti Bapak boleh boleh apa, memberikan ke siapa gitu, tapi saya kembalikan. Ini cuman ngerjain tugas kok Pak, ini sudah tugas saya," gitu. Kenapa saya menolak itu, nah, saya mungkin loncat di sini dulu. Karena, pemberian itu adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah akar dari korupsi. Akar itu kan kecil ya teman-teman. Akar itu kecil, tapi akan merusak ketika, akar itu tidak dikendalikan. Makanya ada namanya pengendalian gratifikasi. Nah, kenapa nggak penolakan ya teman-teman? Kenapa nggak penolakan gratifikasi? Karena nggak semua gratifikasi itu, ditolak gitu. Ada gratifikasi yang mungkin legal dan ada gratifikasi yang ilegal. Nanti kita bicara lebih banyak di situ. Nah, tapi kalau tidak dikendalikan akan merusak teman-teman, akan merusak karena kenapa? Misalkan saya, tadi menerima saat itu juga makan siang dari penyedia. Nah, suatu saat ada kesalahan atau, yang saya harus menegur atau mengoreksi dari penyedia dan, teman-teman mungkin tahu ya, tipikal penyedia di Jakarta luar biasa gitu ya. Jadi saya memang harus lebih keras gitu. Jadi, kalau kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kalau ada kesalahan saya tidak bisa menegur lagi karena mungkin ada rasa sungkan terhadap saya, sudah pernah dikasih makan siang, udah sering dikirimin makan siang kenapa dimarahin, kenapa nggak dibantu betulin gitu ya. Gitu anggapan, si penyedia ini.
Lebih-lebih kalau saya bisa menerima saat itu juga, makan siang, mungkin cuman makan siang teman-teman, tapi selanjutnya itu akan lebih besar. Misalkan saya kompromi dengan makan siang itu, kemudian ke depannya mereka akan kesulitan, "Oh Pak Tony kemarin bisa kok, makan siang bantu saya," gitu. Ke depannya akan seperti itu lagi, eee, saya akan kasih lebih karena saya butuh lebih gini, terus akhirnya terjadi suap akhirnya tindak pidana korupsi. Itulah yang mungkin saya pengen jaga teman-teman, termasuk, alhamdulillahnya ketika saya masuk ke kantor pusat saya kok ya dikasih, jalan sama Allah untuk ikut sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Jadi saya tahu banyak tentang, fraud ini dan, bukan tahu banyak sih teman-teman, saya sering sering berinteraksi dengan teman-teman KPK, kemudian teman-teman pegiat komunitas, anti korupsi, dan teman-teman yang mungkin concern dengan isu-isu korupsi ini. Jadi saya tahu, konflik-konflik, kemudian studi kasus-kasus yang mungkin kita alami, saya pernah alami, tapi ternyata itu adalah, tindak pidana korupsi atau perbuatan koruptif dan gitu. Kemudian menumbuhkan mental meminta ketika saya tolerir dengan penerimaan ini, pemberian ini, maka saya pengen lagi kan, "Oh kalau gitu penyedia ini bisa kok diminta lagi." Gitu, dan akan melahirkan hutang budi teman-teman sekalian. Bukan hutang ke teman, budi ya teman, ada budi ya? Jadi, hutang budi itu, nggak enakan gitu. Jadi kalau nggak, kemarin sudah dibantu tapi, kita nggak bantu tuh nggak enak gitu. Baik, ah, selain itu saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Oke. Nah, kenapa sebenarnya, fraud itu bisa terjadi ke teman-teman pegawai negeri sipil, pada khususnya? Ini, ada dari teori dari Wolff and Hermansen pada tahun 2004 ini menyempurnakan kalau teman-teman pernah dengar triangle fraud, ini ada diamond fraud, di mana, fraud ini bisa terjadi karena kesempatan ya, atau peluang. Kalau teman-teman punya tiba-tiba, diberi kesempatan, wah, ketika memeriksa wajib pajak yang besar gitu. Kemudian kesempatan nih, saya bisa memainkan datanya, mengurangi dan kita bisa minta. Nah itu kesempatan yang kita mulai, termasuk itu adalah kapasitas juga ya, dengan kapasitas yang kita bisa miliki gitu, itu bisa kita kita, manfaatkan. Kalau dari mungkin, fraud yang bisa ketahuan, kalau saya sendiri kan karena memang, sudah mengalami nih, mungkin juga dalam kapasitas teman-teman pejabat, pengadaan, tim panitia pengadaan, pejabat membuat komitmen gitu, itu punya kapasitas ini untuk berbuat fraud gitu. Nah, kalau bisa sebenarnya dalam satu organisasi itu punya, peta atau penilaian resiko ya, resiko fraud ini. Jadi bisa dipetakan, tugas-tugas fungsi mana yang, punya kesempatan dan kapasitas, dalam melakukan fraud. Kemudian adanya tekanan. Jadi sebenarnya, dalam hati kecil tidak mau, tapi ada tekanan, baik tekanan, dari diri sendiri misalkan kebutuhan keluarga, kemudian, maupun tekanan dari luar gitu ya. Misalkan, atasan, terus pihak lain dan sebagainya. Kemudian rasionalisasi. Nah, kayak kemarin misalkan saya menerima makan siang gitu ya. Kemudian saya membenarkan itu, "Alah kan cuman pemberian dan sayang banget ya kalau ditolak," gitu ya. Kan rasional kan, membenarkan ya, jadi membenarkan sesuatu yang kecil-kecil, kemudian membenarkan sesuatu yang, eee, sebenarnya kurang pas untuk, naluri kita, tapi nggak apa-apa kan ini kan dikasih gitu, nggak apa-apa kan ini rezeki gitu ya. Nah dianggap seperti itu tuh yang mengakibatkan akan terjadinya fraud. Nah, saya kembali ke sini, jadi gratifikasi ini merupakan salah satu, kejahatan yang luar biasa. Jadi kenapa luar biasa? Karena dampaknya itu bukan cuman uang negara yang dikorupsi, bahkan kalau gratifikasi kebanyakan tidak ada uang negara yang dirugikan kan, kayak, oknum kakak senior kita, Mas Dana itu ya, Mas Dana Widyamika, itu bukan kerugian negara, tapi
karena terindikasi gratifikasi dan tidak dilaporkan dalam 30 hari, maka ada niatan gratifikasi itu akan menjadi suap, dianggap suap. Nah, kejahatan luar biasa ini dampaknya itu nggak cuman uang negara, tapi juga dampak sektor-sektor lain. Misalkan potensi pajak, potensi penerimaan yang kita tidak bisa, yang harusnya bisa digali lebih lanjut, ternyata nggak bisa. Nah, potensi itulah yang menyebabkan mungkin uang negara, tidak terpenuhi, APBN kita kurang, akhirnya kita harus menghutang ke luar negeri atau menerbitkan, surat utang dan sebagainya. Itu kan salah satu dampak sebenarnya. Jadi, kalau kalau kerugian-kerugian korupsi yang lain misalkan, suap ya atau gratifikasi kepada pejabat pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pembuka lahan hutan yang harusnya dilindungi tapi bisa dibuka. Kemudian ketika lahan itu dibuka, dengan cara ilegal, membakar, nah asapnya itu kemana mana mengakibatkan penyakit, polusi udara yang luar biasa. Penyakit, polusi udara akhirnya dilarikan ke rumah sakit harus membayar banyak banget subsidi untuk kesehatan masyarakat, misalkan. Kemudian kerusakan kualitas lingkungan juga berakibatkan ke kesehatan, kemudian, SDM dan sebagainya. Kemudian selain itu negara juga harus menanggung, eee, apa ya namanya, regenerasi atau reboisasi atau apa ya istilahnya, untuk mengembalikan fungsi hutan itu yang yang telah dirusak dan itu luar biasa biaya yang dikalkulasikan. Nah, ini bisa dikalkulasikan sebenarnya kerugian negara itu banyak banget, bukan cuman, nilai suapnya, kemudian nilai yang dirugikan atas atas hutan yang dibakar, tapi pengaruhnya itu sebenarnya juga salah satu bentuk kerugian. Oleh karenanya, korupsi ini dimasukkan dalam kejahatan luar biasa. Dampak yang kita rasakan, yang dirasakan itu tidak langsung ya teman-teman. Jadi kalau pembunuhan, pencopetan, korbannya kelihatan ya teman-teman, yang meninggal. Kemudian, keluarga yang tinggalkan, misalkan kalau di pembunuhan. Kalau kecopetan, orang yang kehilangan dompet misalkan. Tapi kalau kejahatan luar biasa korupsi, semua orang sebenarnya itu adalah, korban. Bahkan kita pegawai pajak itu sebenarnya korban loh dari kejahatan korupsi. Kenapa teman-teman? Karena kita berkali-kali berusaha untuk mencapai penerimaan negara, padahal kalau korupsi ini tidak ada, kita nggak akan kesulitan untuk penerimaan negara, nggak akan banyak pengeluaran untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau dampak dari korupsi. Nah, beban negara kan kita yang cari gitu ya dari teman-teman pegawai pajak ini. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita rasakan, ini kita sebenarnya, sedang menanggung akibat dari kejahatan korupsi. Makanya kenapa, akhirnya saya nawa itu berubah diri dulu, mengubah diri mungkin, bener-bener saya yang, mengevaluasi diri 5 tahun ke belakang, apa yang saya lakukan, bahkan sejak PNS itu saya ngapain aja, kesalahan apa yang saya lakuin, itu saya list gitu. Jadi, dan sejak itu saya berkomitmen, nawaitulah saya membantu meskipun mungkin KPK sekarang lagi dilemahkan isunya, kemudian dan sebagainya ya, penindakan sedang dilemahkan, tapi ada upaya-upaya lain untuk memberantas korupsi, misalkan pencegahan, kemudian pengendalian sistem yang ada di teman-teman kepatuhan internal. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu. Saya juga, sudah nawaitu selain saya juga, pegawai pajak, saya juga akan membantu negara ini dalam itu, karena luar biasa dampaknya teman-teman sekalian. Nah, karena kejahatan luar biasa, undang-undangnya juga bukan undang-undang KUHP ya, bukan kejahatan yang biasa-biasa aja. Jadi dibikinkan undang-undang yang luar biasa ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 30 delik ya teman-teman yang bisa menjerat koruptor. Nah, terbagi dalam 7 kelompok ini. Ya, ada perbuatan curang, ada suap menyuap, kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini, diwaspadai juga teman-teman, panitia pengadaan nih, termasuk saya. Ya, saya berharap, keluar dari KPDDP itu bisa agak jauhan dari
namanya pengadaan ternyata saya malah tercemplung. Tapi, memang banyak sih teman-teman programmer juga, kecemplung juga di pengadaan. Sama juga, sama. Kemudian ada pemerasan, kemudian terkait dengan kerugian negara. Nah ini, pasal yang banyak banget dikenakan oleh koruptor pada saat ini termasuk ke swasta misalkan, ada kerugian negara yang diakibatkan oleh, kasus korupsi. Nah ini biasanya pihak-pihak korporasi swasta ini kena di sini dan kena di suap menyuap biasanya. Kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian gratifikasi. Nah, hari ini kita akan, banyak berbicara tentang gratifikasi. Namun kalau teman-teman penasaran dengan yang lain, boleh, monggo silakan, nanti bisa bertanya. Nah, ini yang Mas Fatul tadi sampaikan. Gratifikasi itu apa? Nah, kalau dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pasal 12 B tahun 2001 nomor 20, definisinya adalah pemberian dalam arti luas. Wih, berarti semuanya ya pemberian itu adalah gratifikasi? Jawaban undang-undangnya iya. Jadi semua pemberian itu adalah gratifikasi, teman-teman. Jadi, jangan heran ya kalau saya mendapatkan uang saku dari ibu saya atau saat ini ya misalkan, atau saya mau dapat, hadiah mobil dari ayah saya. Nah, itu bentuk gratifikasi, teman-teman, gitu. Tapi tapi gratifikasi yang mana? Nah, nanti kita bahas ini lebih lebih lanjut, apakah boleh seperti itu atau nggak boleh gitu dan sebagainya. Bentuknya berbagai macam ya, teman-teman, semuanya sebenarnya. Mulai dari uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi atau rabat. Jadi misalkan komisi ini banyak yang kalau saya pernah lihat, saya pernah ingat ya, praktik-praktik, komisi ini dalam dunia pendidikan itu kalau anu ya, guru gitu ya, menjual, LKS itu apa ya, lembar kerja siswa atau buku-buku ke siswa, itu guru biasanya mendapatkan komisi. Nah, itu sebenarnya bentuk gratifikasi, namun boleh apa enggak ini nanti kita bahas. Kemudian diskon. Nah, eee diskon perjalanan dan tiket dan sebagainya lah ya. Ini perjalanan wisata, kemudian tiket perjalanan, penginapan dan fasilitas lain. Ini semua bentuk gratifikasi. Apapun yang kita terima itu namanya gratifikasi. Sorry. Nah nah, kita mulai masuk ke unsur pidananya. Tadi semua pemberian adalah gratifikasi, teman-teman, tapi nggak semuanya adalah pidana gitu. Jadi yang memenuhi unsur pidana menurut pasal 12B ini adalah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, pegawai negeri atau penyelenggara negara ini ternyata bukan cuman PNS saja, teman-teman, kayak kita, tapi juga nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Penyelenggara negara juga akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian berhubungan dengan jabatannya gitu. Misalkan, cara cara mengidentifikasinya gini, kalau saya PNS di sini, itu, saya mendapatkan pemberian ini. Coba kalau saya lepas baju, sorry sorry, maksudnya lepas identitas ya. Jadi lepas identitas saya sebagai PNS. Kalau saya tidak PNS, kalau saya bukan PNS, kalau saya bukan PNS di sini, kalau saya bukan pejabat ini, apakah saya mendapatkan pemberian ini? Nah, kalau enggak jawabannya, itu, kalau kalau, iya, karena jabatannya, karena PNS ini saya menerima, pemberian, maka itu, bisa memenuhi unsur pidana. Tapi kalau kayak saya PNS, tapi karena ayah saya memberi mobil kepada saya dan tidak ada hubungannya dengan jabatannya, baik saya PNS maupun tidak PNS, atau saya belum PNS dulu, saya diberi mobil dan sebagainya, atau nanti, tidak PNS, itu sama, akan diberi mobil juga pada akhirnya. Maka ini tidak memenuhi unsur pidana. Kemudian yang bisa berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, misalkan memeriksa dengan harusnya mengeluarkan, tagihan, pajaknya itu 1 miliar, tapi, karena gratifikasi ini yang biasa diberikan oleh penyedia ini bukan suap ya, tapi gratifikasi. Artinya belum ada kejadian. Nanti kita bedakan antara suap, pemerasan dan gratifikasi. Jadi karena sering diberi gratifikasi, akhirnya, dikurangilah dan sebagainya. Ini
Ya, ini adalah, bentuk, dari gratifikasi yang bisa memenuhi unsur pidana. Kemudian bagaimana cara membuktikannya gitu, bahwa kan kalau pidana itu harus dibuktikan ya teman-teman sekalian, apakah memenuhi unsur pidana atau bukan. Jadi kalau di bawah pemberian, nilainya itu di bawah di atas 10 juta itu, mereka harus membuktikan dari mana uang itu berasal, dilakukan oleh penerima. Jadi, tiba-tiba laporan harta kekayaan kita bertambah. Nah, kita harus membuktikan dari mana pertambahan itu, agar tidak terpenuhi unsur pidana. Kalau enggak ya ini enggak bisa. Ini yang terjadi ke ini ya, senior kita di kampus kalau teman-teman di STAN itu terjadi nih, oknum karena tidak bisa membuktikan, dari mana hartanya berasal, maka itu dianggap, terpenuhi unsur pidananya. Tapi kalau kurang dari 10 juta, ya maka dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, PNS itu ternyata tidak hanya pegawai negeri itu tidak hanya PNS dan ASN saja. Jadi, pegawai negeri itu ya kita, pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepegawaian. Kemudian pegawai negeri juga, kalau ada yang dimaksud dengan Undang-Undang, Hukum Pidana, nah itu juga termasuk. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Nah ini, juga kalau teman-teman yang menerima upah atau gaji dari negara termasuk honor, itu juga dikategorikan sebagai pegawai negeri gitu. Jadi misalkan ya, mohon maaf, ada security ya, kemudian security sebuah kantor pelayanan publik gitu. Nah, biasanya kan kalau tidak terpenuhi syarat-syarat formilnya di tempat pelayanan akhirnya minta tolong ke security dan sebagainya dan untuk dimasukkan dalam jalur dalam dan sebagainya dan security-nya mendapatkan uang. Nah ini sudah termasuk pegawai negeri mereka dan bisa dipidanakan, gitu teman-teman. Jadi makanya kalau, sebenarnya materi gratifikasi ini semua orang tuh harus tahu gitu, siapapun ya. Bahkan ke masyarakat stakeholder kita juga harus tahu. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara, ini biasanya LSM-LSM itu juga, termasuk. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Berarti luas ya pegawai negeri itu teman-teman sekalian. Kemudian penyelenggara negara, ya kalau teman-teman tahu adalah pejabat pemerintah ya, pejabat negara dan sebagainya. Kemudian pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, sebentar, alarm SHK. Ya, betul, pegawai BUMN termasuk, sebentar ya, monggo teman-teman sambil bertanya ya, Pak Heri, nanti insya Allah saya tanggapin, belum kebaca, termasuk pegawai BUMN dan sebagainya, itu termasuk gratifikasi. Makanya kemarin, sempat ada konsultasi dari pegawai Bank BPD Jatim ya, teman saya, untuk konsultasi, mulai untuk, mengurangi aktivitas yang, atau meniadakan aktivitas untuk memberikan kepada bendahara negara, vivid apapun gitu, karena berkaitan dengan gratifikasi. Karena dia juga khawatir, terkena pasal ini gitu ya. Kemudian menteri, kepala daerah, pejabat negara yang, yang berdasarkan peraturan perundangan, misalkan duta besar dan sebagainya. Oke, teman-teman kalau bertanya silahkan ya teman-teman. Nanti setelah sesi ini atau sembari sembari ngobrol kita jawab satu persatu. Nah ini bedanya nih teman-teman, suap, pemerasan, dan gratifikasi itu beda. Karena beda, deliknya juga beda, hukumannya juga beda, cara membuktikannya juga beda. Perlakuan hukumnya juga akan beda. Jadi, tiga tiga fraud ini berkaitan banget dengan tugas kita sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mohon maaf. Nah, saya jelaskan mungkin dari penyuapan. Dari penyuapan ini adalah, ada transaksional, transaksi, meeting of mind-nya dapat, artinya deal. "Kamu mau dibantu? Oke, iya saya mau dibantu. Berapa yang kamu bisa, berapa kamu bisa kasih ke saya?" "Oh sekian." "Oh kalau sekian." "Oh kurang." "Oh ya udah saya tambah sekian." Nah itu kan ada transaksi ya teman-teman sekalian, transaksi. Nah itu masuknya adalah penyuapan. Penyuapan ini baik pegawai negeri maupun, masyarakat yang menyuap atau pengusaha yang menyuap akan dikenakan, pasal, delik ini kedua-duanya.
Sedangkan untuk gratifikasi, nah ini gratifikasi sorry nanti aja gratifikasi karena ini mungkin agak lebih dalam nanti. Nah untuk pemerasan, ini pegawai negerinya yang aktif teman-teman. Jadi misalkan, sebenarnya orang bisa naik jabatan itu, kepala dinas dan sebagainya, itu bisa ap eee, tanpa harus membayar suatu apapun gitu ya. Tapi mungkin di beberapa tempat atau oknum-oknum tertentu itu menerapkan tarif gitu. Jadi ada biaya untuk naik ke kepala dinas gitu. Nah ini kan pemerasan ya namanya dan sebenarnya si yang dapat ini, yang diperas ini sebenarnya adalah korban. Jadi dia sebenarnya tanpa harus memberikan juga nggak nggak usah harusnya dia sudah berhak atas itu dan dia, menolak sepertinya dengan itu, tapi karena tekanan akhirnya dia memberikan. Nah untuk pemerasan ini, eee yang diperas itu akan menjadi korban sehingga tidak diberlakukan hukum padanya, tapi yang memeras itu yang dikenakan pidana, gitu. Jadi aktif si pegawai negerinya meminta gitu ya. Dan tidak ada, dan ada penolakan, bukan transaksional ya teman-teman. Kalau si korban si yang diperas tuh, "Ya oke kalau gitu saya penuhi ya, nanti saya tapi dapat ini ya." Nah itu baru masuknya ke penyuapan. Nah ini memang luar biasa ya jaksa harus benar-benar jeli melihat, skema ini. Kemudian ada juga gratifikasi. Nah, ini yang kita lagi ini. Gratifikasi itu dari kita nggak minta, tiba-tiba datang, kita nggak lagi ngapa-ngapain, bahkan mungkin wajib pajak, eee, neg negara lain atau wajib pajak daerah lain gitu ya, tapi tiba-tiba ngirimin sesuatu dan sebagainya. Ini namanya gratifikasi. Nah, gratifikasi sebenarnya, ya ketika diberikan, maka pidananya sudah terpenuhi oleh si pemberi, tapi belum terpenuhi oleh pegawai negeri. Kenapa? Gitu. Gratifikasi, hukum kita memberikan toleransi 30 hari pelaporan. Jadi 30 hari kerja untuk melaporkan. Ketika si penerima ini nanti melaporkan, maka niat untuk disuap atau menerima suap itu hilang gitu. Jadi ada niatan baik ya untuk menolak, atau menerima tapi melaporkan dan sebagainya itu 30 hari kerja. Tapi kalau 30 hari kerja tidak apa itu, tidak menolak, maka unsur pidana sudah terikat kedua-duanya gitu. Itu ya teman-teman, jadi untuk membedakannya seperti itu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, gratifikasi tidak dianggap suap jika lapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Oke, ini ada di pasal 12C. Nah, sikap kita bagaimana dengan gratifikasi yang kita terima gitu ya? Atau, kita tiba-tiba mendapatkan gratifikasi yang, kayaknya ini terindikasi suap deh gitu. Nah, bagaimana yang pertama, tentu kita harus menolak gitu, apalagi mungkin nilainya nggak wajar, kemudian berhubungan erat dengan jabatan kita, ada konflik kepentingan dan sebagainya ya, itu harus segera ditolak gitu. Tapi kalau, kemudian, ini bisa ditolak kalau gratifikasi diterima langsung ya teman-teman. Jadi kalau saya juga dapat, parsel lebaran, kemarin dari salah satu bank di ini, sebenarnya dibagi-bagi teman-teman ya, dibagi-bagi ini. Cuman saya laporkan, karena itu tiba-tiba datang karena WFH kan, tiba-tiba masuk kantor kemudian saya konfirmasi ke teman-teman, "Ini apa nih? Ini apa, dari mana?" Dan sebagainya. Oh ternyata dari, eee, mungkin nggak langsung berkonflik kepentingan sama saya ya, jadi saya bukan penyedianya, bukan lagi bertender dengan saya, dengan kami, sorry, dengan kami dan sebagainya, tapi enggak tapi saya merasa nanti suatu saat akan konflik kepentingan kalau saya terima. Makanya, saya laporkan. Nah, itu kan datang langsung ya, tidak bisa langsung ditolak. Nah, itu yang, kalau datang langsung kemudian bisa ketemu, bisa langsung nolak, tapi kalau enggak maka oke diterima dulu, tapi nanti dilaporkan dalam waktu kurang dari 30 hari kerja. Atau dalam keadaan yang sulit menolak, misalkan di daerah situ misalkan, eee, datang ke suatu daerah kemudian memeriksa, kemudian diberi, kemudian kalau nggak diberi ada ancaman dan sebagainya gitu ya.
yang membahayakan diri sendiri dan sebagainya. Nah, maka boleh diterima, tapi ketika sudah sampai dalam kondisi yang aman, segera laporkan gitu. Atau ragu dalam jenis gratifikasinya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada gratifikasi yang memenuhi unsur pidana, ada yang gratifikasi yang tidak memenuhi unsur pidana. Nah, ini bisa teman-teman kalau ragu ya karena ini benar boleh nggak ya, gitu. Nah, ini bisa diterima dulu kemudian dilaporkan. Nah, biar nanti pemeriksa gratifikasi yang menentukan ini boleh diterima atau enggak. Jadi kalau disimpulkan bahwa ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tidak wajib dilaporkan ini sifatnya legal ya teman-teman, boleh kita nikmatin. Seperti halnya PPN, nah untuk memudahkan pejabat negara atau pegawai negeri atas keraguan gratifikasi, maka berlaku negatif list. Berarti semua gratifikasi itu wajib dilaporkan kecuali yang ada di negatif list gitu. Negatif list ini yang tidak wajib dilaporkan sesuai dengan Perka Peraturan Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Nah, ini yang pertama, karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Misalkan saya dan om gitu, om saya. Itu kan karena keluarga ya dan sudah biasa tiap tahun misalkan lebaran ketemu memberikan hadiah, itu sudah biasa dilakuin. Itu nggak masalah. Tapi ketika om ini kemudian tender, kemudian rutinitas itu bertambah misalkan memberikan nggak cuman ikut tender di instansi kita gitu. Kemudian tidak biasa-biasanya, kalau biasanya rutin di hari lebaran, kemudian ternyata ada juga di luar itu yang tidak rutin memberi. Nah, itu wajib untuk dilaporkan ya, teman-teman. Jadi intinya adalah kalau hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Yang kedua, keuntungan bunga dana penempatan dana investasi yang berlaku umum. Nah, ini misalkan Kak Yayu kalau saya sering lihat ya dulu berinvestasi saham mungkin sekarang iya ya masih ya Kak Yayu. Jadi teman-teman yang investasi saham misalkan atau dana raksa ya itu nggak apa-apa asalkan berlaku umum teman-teman. Jadi semua orang baik pegawai negeri, nggak pegawai negeri, nggak pegawai tertentu saja itu bisa untuk memiliki investasi tersebut itu nggak apa-apa. Tapi kalau sahamnya itu tidak berlaku umum misalkan kita memeriksa wajib pajak kemudian kita diberi saham, "Pak ini Pak ada saham buat Bapak nih." Atas seperti itu, nah itu adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan teman-teman. Selanjutnya manfaat bagi peserta koperasi atau organisasi berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Misalkan kita ikut Baji Arta, udah masih ada ya, Baji Arta, kemudian mengirimkan SHU kepada kita tiap tahunnya, itu boleh. Karena dikirimkan semuanya berdasarkan prosentase tertentu untuk anggotanya, itu boleh. Kalau tidak memenuhi seperti ini, maka itu wajib dilaporkan ya teman-teman, gitu. Selanjutnya seminar kit yang berbentuk perangkat, modul, alat tulis, serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain yang jenisnya yang berlaku umum. Yang berlaku umum ini artinya semua orang dapat, nggak tertentu saja. Misalkan kita mengundang wajib pajak mengundang beberapa stakeholder-nya, misalkan dari pemerintah daerah, kemudian pegawai pajak, kemudian dari kepolisian dan sebagainya. Ini beda-beda nih seminar kitnya. Ada yang kasih HP Xiaomi, ada yang iPhone, ada yang ini gitu ya. Ya itu kan berarti nggak berlaku umum ya teman-teman. Jadi kalaupun yang wajar sekalian, nilainya wajar dan berlaku umum. Yang seumumnya orang memberi gitu. Kemudian selanjutnya hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Ini mungkin kita dikasih kalender ya, kalender dengan penyedia. Ini juga hati-hati kalau mungkin ada konflik of interest, lebih baik dilaporkan. Tapi kalau enggak juga enggak. Ini hadiah-hadiah yang tidak berbentuk uang yang dimaksudkan sebagai alat promosi. Ada ini ya labelnya biasanya.
perusahaan apa gitu, kalender perusahaan apa gitu, boleh. Tidak wajib dilaporkan, tapi kalau dilaporkan juga nggak apa-apa karena mungkin ragu ini konflik kepentingan atau enggak. Kemudian prestasi akademis yang diikuti dengan biaya sendiri. Eee, Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak terkait kedinasan. Ini misalkan Kak sedang ini, ikut kompetisi lari ya, terus dapat podium, dapat uang jutaan rupiah gitu. Itu nggak apa-apa karena kompetisinya kompetisi sendiri, tidak terkait kedinasan, boleh, nggak apa-apa. Kemudian penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Misalkan, hadiah olimpiade pesiap ya, kalau itu diatur dalam undang-undang misalkan ada ketentuannya atau boleh diperbolehkan atau dianggarkan ya, minimal dianggarkan dalam rencana anggarannya kantor pusat misalnya untuk hadiah lomba dan sebagainya itu diperkenankan gitu ya, diperkenankan. Kemudian jadi nggak usah ragu ya Kak Sadang untuk, nerima hadiahnya gitu ya. Kemudian hadiah langsung atau undian atau diskon, rabat, voucher, poin reward, dan souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Nah ini misalkan tekad.com ya, sebuah perusahaan travel ya, mengirimkan voucher 100.000 kepada semua, pelanggannya yang mungkin memenuhi syarat 10 kali penerbangan dalam 1 tahun gitu. Semuanya dapat nih ini, baik PNS, nggak PNS, kantornya di mana, kantornya di sini, di sana gitu ya, semua dapat, boleh. Tapi kalau yang nggak boleh adalah voucher, perjalanan dinas, voucher tiket karena, dari wajib pajak yang kita periksa. Itu berlaku, kedinasan ya teman-teman, gitu. Kemudian kompensasi profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan, tupoksi dari pejabat pegawai tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi kode pegawai dan kode etik. Itu boleh ya teman-teman sekalian. Jadi ini biasanya diatur lagi di dalam kode etik. Misalkan pegawai pajak diundang untuk menjadi narasumber sebuah perusahaan untuk memberikan konsultasi perpajakan. Nah, ini biasanya diatur nih bagaimana pegawai pajak dalam memberikan konsultasi perpajakan di luar, tugas dinasnya ya, misalkan di luar tugas dinasnya. Ini diatur dalam kode etik biasanya. Tetapi seperti saya pun misalkan, saya di luar Kementerian Keuangan misalkan, memberikan ini apa, yang terakhir itu ini ya, honor atas fasilitator, honor atas pendamping pembelajaran itu boleh, di luar profesi saya sebagai pegawai DJP dan tidak terikat, terkait dengan pekerjaan saya karena dalam tim itu kan ada yang PNS DJP, ada yang PNS di mana, kemudian ada yang sudah swasta, kemudian ada yang pensiunan dan sebagainya. Nah ini kan semuanya berlaku umum ya teman-teman dan itu memang diatur juga dalam kode etik penyuluh anti korupsi ada aturannya bahwa diperkenankan asalkan tidak ada pembayaran ganda. Kemudian, pembayaran ganda ini, saya dapat uang saku misalkan di DJP mengeluarkan uang saku uang harian atas honor saya jadi narasumber di misalkan di suatu tempat, nah tempat itu juga memberikan saya, ini yang tidak boleh. Ini termasuk yang ini ya, nomor 10 kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya. Kalau teman-teman SBM ya. Si standar biayanya si penerima gratifikasi, tidak ada pembiayaan pembiayaan ganda, tidak ada benturan kepentingan, dan tidak melanggar peraturan. Ini saya kira sudah cukup jelas. Nah, ini karangan bunga atas pernikahan, kelahiran, kematian, itu boleh ya teman-teman, meskipun nilainya mungkin, sekarang kan lumayan kan harganya di atas 500, karangan bunga seperti ini dibolehkan gitu. Kemudian penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi atau apapun upacara adat agama lain, yang paling banyak dengan batasan nilai 1 juta per pemberian gitu ya teman-teman, per pemberian per mungkin acara akikah gitu ya, 1 juta.
maksimalnya gitu. Kalau di luar itu silakan dilaporkan. Ini banyak terjadi di pejabat negara kita ya, dan beberapa sudah melaporkan atas pemberian di atas nilai 1 juta, misalkan mantu gitu ya. Nah ini wajib dilaporkan, sorry. Nah, selanjutnya terkait musibah atau bencana sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. Ini, kontennya lagi saya garap, mungkin nanti siang nanti malam lah, lagi di QC sama teman-teman, akan ada di PNS Cerita Integritas. Nah, misalkan teman-teman sakit atau tertimpa musibah, naudzubillah ya teman-teman, nauzubillah kita tertimpa musibah, kemudian, kita membutuhkan bantuan dari teman-teman. Nah ini boleh diterima asalkan wajar ya dan, memenuhi asas kepatutan. Kalau kalau misalkan kebanjiran kemudian, diberikan bantuan mobil mewah, Mercy dan sebagainya itu kan nggak wajar kan. Kenapa banjir kok diberi mobil mewah, kan harusnya yang lain misalkan sembako dan sebagainya. Itu termasuk, gratifikasi yang wajib dilaporkan kalau di luar kewajaran. Tapi kalau wajar ini misalkan di bantuan apa itu bentuknya, boleh gitu, asalkan wajar dan patut. Kemudian sesama rekan kerja pada pisah sambut misalkan, eee pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun yang tidak berbentuk uang, paling banyak 300.000 dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ada Darman nggak ya? Halo Dar, ini rekan saya nih. Darmawan ini mutasi ke Sidoarjo nih. Nah, dari teman-temannya memberikan selamat dan beberapa memberikan, kenang-kenangan sebelum, bekerja di tempat baru di Sidoarjo. Nah, ini boleh ya teman-teman, boleh memberikan paling banyak 300.000 dalam total paling banyak 300.000 dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Gitu. Misalkan Darmawan selain, ulang tahun dulu, kemudian setelah ulang tahun, mutasi, gitu. Habis ngasih, ngasih lagi, nggak apa-apa ya, asalkan, per ngasih itu 300, kemudian dalam 1 tahun yang sama itu maksimal 1 juta. Kemudian sesama rekan kerja paling banyak, tidak dalam berbentuk uang, nah 200.000 dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Nah ini boleh ya, misalkan Kak Maman, mau mentraktir saya, kalau nggak ada konflik kepentingan, saya cuma main-main ke Makassar aja, nggak lagi sidak-sidak apa-apa gitu ya, terus ngapain juga saya sidak ke Makassar ya. Nah, ini misalkan saya main-main ke Makassar, kemudian teman-teman dari KPDD Makassar, eee, mentraktir boleh boleh, tapi saya yang lagi nggak mengharapkan ya teman-teman. Jadi atau dari masing-masing teman-teman ini, ada yang saling mentraktir, makan siang lah atau apa, boleh boleh banget, asalkan paling banyak 200 orang, Kang Maman ketawa. Paling banyak 200 orang dengan nilai pemberian total 1 juta dalam 1 tahun yang sama. 200.000 kalau kalau bakso coto ya, coto Nusantara ya masih mewah banget ya kalau sampai 200.000 gitu. Hidangan atau sajian yang berlaku umum. Nah ini biasanya, ini banyak saya dapetin kasusnya di teman-teman KPK sih. Kalau sering mereka cerita kalau kalau mereka tuh, kalau pas waktu dihidangkan, menjadi narasumber atau lagi apa gitu, mereka banyakan menolak dari makan siang kita, pemberian kita, bahkan air putih kita. Bukan menghargai ya, tapi berusaha untuk menjaga, agar tidak terjadi konflik kepentingan, sekecil apapun, gitu. Jadi, kalau ada suatu saat teman-teman di KPK itu diundang di suatu daerah, kemudian disajikan, semua dapat nasi kotak nih, peserta. Kemudian nah tapi kok yang pegawai KPK ini dibawa keluar iya, dibawa ke tempat khusus, nah itu VIP lah ya, hidangannya VIP dan sebagainya. Dan ini kan nggak berlaku umum ya teman-teman. Nah ini patut disadari. Tapi kalau gini ya, bedakan dengan ini ya, kalau misalkan kita lagi ngundang narasumber dan peserta, kemudian prasmanan nih, menunya sama, cuman ruangannya yang dipisah gitu ya. Ruang untuk narasumber berbeda, ruangan ini berbeda, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nilai dari makanannya itu yang berbeda, itu
yang berarti tidak berlaku umum. Tapi kalau cuman dipisah tempatnya, misalkan peserta di sini atau akhwat di sini, akhi di sini gitu ya. Terus, si narasumber berbeda lagi ini, nggak apa-apa. Hanya dipisah tempat, bukan dipisah nilainya. Jadi masih berlaku umum. Kemudian terakhir pemberian cendera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan atau kenegaraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini boleh, teman-teman. Nah, tadi sudah bicara tentang, mana yang boleh, diterima, mana yang enggak, mana yang bisa mengakibatkan dampak pidana, mana yang enggak ya. Kemudian, mana yang harus lapor, mana yang enggak harus lapor. Nah, yang harus lapor bagaimana? Nah, caranya bisa melalui situs web di gold.kpk.go.id, kemudian login. Di situ ada petunjuk, di bawah itu, di bagian bawah ada petunjuk pengerjaan, panduannya mulai dari daftar sampai lapor, sampai kita terima hasil laporan dan bagaimana kita harus menindaklanjuti. Apakah diserahkan kepada negara, apakah kita bisa konsumsi atau kita bisa nikmati. Itu ada semuanya di situ, baik, berupa video maupun PDF. Jadi kalau, teman-teman mau PDF-nya boleh silakan. Nanti saya kirimkan juga link draft materi, ya di situ ada buku panduan, dari teman-teman KPK juga, kemudian perspektif gratifikasi dalam berbagai agama, kemudian panduan ini juga melapor juga dan rules-rules-nya yang lain itu ada semua di situ. Saya sudah kasih ke Mas Fatul ya, nanti bisa di-share. Kemudian surat elektronik bisa melalui email juga, kemudian kalau teman-teman mau di HP boleh, ketik aja di Play Store atau iOS, Goal KPK. Kemudian bisa juga kalau tempatnya dekat, misalkan teman-teman nanti ada yang ke kantor pusat ya, eee eee, ada yang ke kantor pusat mutasi, kemudian kan deket ya antara Rasuna Said sama Gatot Subroto, boleh langsung diantar langsung ke gedung KPK atau melalui kurir pos yang dialamatkan ke KPK atau melalui UPG, unit pengendali gratifikasi di KPDD Makassar boleh. Ya kalau aplikasi mobilnya ini. Saya jarang pakai ini karena beberapa kali nge-bug. Jadi mungkin karena beda dengan sistem yang saya pakai di HP dan sebagainya, itu banyak yang nggak bisa saya akses. Akhirnya saya seringkali memakai di gratifikasi online ini. Saya sebagai pelapor maupun saya sebagai UPG. Saya baru 1 bulanan kali ya sebagai UPG. Nah, ini, silakan dipelajari di sini. Di sini ada ya bagaimana menggunakan aplikasi gratifikasi Goal. Ini websitenya goal.kpk.go.id. Mudah banget diakses dan ini yang menyelamatkan teman-teman nanti dari pidana. Ya, ini tutorialnya bisa di sini. Kemarin Mbak Nur, minta untuk ngisi tutorial ya. Kalau mau dibutuhkan sih kalau masih ada waktu boleh saya contohkan, tapi kalau, memungkinkan dipelajari sendiri ya nggak apa-apa, melalui video ada, melalui, panduan, tulisan juga ada di materi sini, materi gratifikasi DBC ini. Nah, kenapa harus memakai Goal KPK? Karena cepat, mudah, murah ya, nggak usah ngirim pos, nggak usah ke KPK gitu dan sebagainya. Nanti, barang yang dilaporkan adalah tanggung jawab penerima gratifikasi sampai laporannya selesai gitu ya. Sampai laporannya diputuskan. Kemudian database-nya terintegrasi, aksesnya bisa di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau mau jadi pakai pos ini bentuknya kayak gini. Laporan gratifikasi kepada ini, tata cara penyampaian ada. Ini ada formulirnya bisa diakses di websitenya Direktorat Gratifikasi. Kemudian ini alurnya teman-teman. Teman-teman, kalau mungkin saya terlalu overtime nanti diingatkan ya di kolom chat, boleh. Ini tinggal dikit kok. Jadi alur pelaporan gratifikasi ini ketika kita menerima gratifikasi kita ditunggu 30 hari kerja niatnya. Niat untuk, melapor. Biar kita, kalau lewat dari 30 hari kerja maka kita dianggap berniat untuk melakukan tindak pidana, gitu teman-teman. Jadi 30 hari kerja, sebelum 30 hari kerja lapor ke KPK gitu. Kemudian setelah lapor, 30 hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap akan ditetapkan status gratifikasi.
Kalau lapor ke UPG lebih singkat, lebih cepat ya teman-teman. Kalau nggak salah 10 hari kerja ya. Mohon koreksi teman-teman UPG di KPDDP, saya anak baru. Saya ini UKI tahun ini mulai ada UKI ya di kantor pusat. Jadi dulu nggak ada UKI sebenarnya di ya. Dulu nggak ada UKI sebenarnya di kantor pusat, di eselon 2 direktorat tuh nggak ada UKI, tapi baru tahun ini ada UKI dan kebetulan banget ya. Saya pas jadi penyuluh dan sering minta izin untuk jadi narasumber, jadi akhirnya saya ditempelin juga ke UKI. Ya, terus akhirnya juga karena saya juga concern banget dengan gratifikasi karena gratifikasi ini menarik ya, ada dilemanya dan orang kan suka ya dilema-dilema itu galau-galau dan sebagainya. Ini bener nggak ya? Ini bisa nggak ya? Ini tertarik banyak banget yang bisa dipelajari di gratifikasi ini makanya akhirnya saya dicemplungin juga di UPG. Jadi alurnya laporan ditulis secara lengkap, kemudian 30 hari diterima oleh KPK, kemudian KPK akan menganalisa dan klarifikasi bisa jadi ditelepon, kemudian dihubungi dan sebagainya. Nggak usah takut teman-teman, nggak usah takut. Karena kita sudah sebelum 30 hari kerja diklarifikasi. Kemudian pimpinan KPK menetapkan status gratifikasi, kemudian tindak lanjutnya ada dua, menjadi pemilik pelapor atau penerima gratifikasi atau menjadi pemilik negara. Kalau milik negara biasanya akan dilelang melalui KPKNL atau DJKN. Nah, ini status kepemilikan gratifikasi pada tahun 2019. Saya belum mendapatkan update-nya ini di 2020. Jadi total pelaporan nilainya ada 15 miliar sekian. Kemudian cukup banyak ya yang akhirnya tidak dinyatakan sebagai milik negara tapi dikembalikan lagi ke pemilik penerima. Jadi nggak usah ragu teman-teman sebenarnya untuk melaporkan gratifikasi karena uh, ternyata tidak semua gratifikasi itu langsung milik negara gitu. Jadi tunggu dulu penetapannya. Kalau memang milik bisa dinikmati, monggo bisa dinikmati nantinya. Kemudian 2 miliarnya gitu ya, perbandingannya jauh banget, 2 miliarnya baru dinyatakan untuk milik negara. Nah, ini yang terakhir yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman bahwa saya sadar ketika saya menerima makan siang dari vendor, saya menerima kue dari vendor atau gratifikasi yang kecil lah ya, yang lain, maka itu sedang menunjukkan nilai harga diri kita. Iya, di vendor, di kepalanya itu akan ada pikiran bahwa harga Pak Tony itu sekotak kue. Harga Pak Tony, harga diri Pak Tony itu sebungkus nasi gitu. Sangat ironi sebenarnya gitu. Jadi tolak sedikit pun karena itu akan menunjukkan harga diri kita. Kalau kita sudah tolerir dengan sudah terima dengan berani berkompromi dengan gratifikasi, maka selanjutnya kita akan susah banget untuk menolak apapun itu. Bahkan susah. Jadi jangankan seperti itu ya teman-teman, mereka yang teman-teman penyedia kita nggak tahu ya, pengeluaran atas gratifikasi yang diberikan kepada kita itu dicatat nggak ke keuangan mereka. Bahayanya kalau tercatat teman-teman. Dan biasanya detil, misalnya tercatat ini kemudian diberikan ke Pak ini. Kalau sewaktu-waktu diaudit kena, itu akan bisa jadi bahan temuan dan kita kena. Tapi kalau kita lapor dari kita terima misalkan kemudian kita lapor, kita buktikan dengan surat penetapan itu, maka kita dikecualikan oleh sanksi pidana gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya berkaca pada diri saya sendiri bahwa integritas itu tentang masa depan, bukan bukan tentang salah kita di masa lalu gitu. Salah kita di masa lalu bisa jadi refleksi kita, bahan belajar kita ke depan kita bisa perbaiki ya untuk negeri kita sendiri gitu. Mudah-mudahan kita segera bebas dan merdeka dari korupsi. Terima kasih KPDD Makassar. Nah, sebelum berakhir saya juga minta post-test dong dan evaluasi. Jadi saya pengen ke depan ini materi-materi yang saya bisa bawakan, cara penyampaian saya juga makin lebih baik. Kalau teman-teman berkenan membantu, silahkan isi post-test dan link materi dan evaluasi ya di post-test DPC Makassar ini. Nanti saya kirimkan di WhatsApp grup chat Zoom ini dan ke Fatul ya, minta tolong Mas Fatul. Terima kasih atas
perhatian teman-teman, silahkan kalau ingin bertanya saya kembalikan kepada Mbak Saza. Baik, terima kasih atas materinya Kak Tony. Ya, Kak Tony ini sama-sama. ternyata salah satu PDP Makassar yang biasa sekali ya prestasinya. Kenapa itu? Sebagai Kok bisa? anti-corruption learning Oh iya, pernah mendapat dan juga sebagai asesor kompetensi dan penyuluh anti korupsi yang kompeten. Mungkin bisa dijadikan inspirasi bagi kita PDP Makassar agar bisa jadi orang-orang luar biasa juga seperti Kak Tony. amin. Selanjutnya yaitu jawab kepada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk dapat menuliskannya lewat chat atau bisa secara langsung menghidupkan mic. Saya coba ke Pak Heri. Oh, nggak jadi, Mas. Ya. Oke, silakan. Izin bertanya Pak Tony. Oh, Kemana yang dulu? ya, silakan Bapak Vivaldi. Wah, ribut suara apa itu? Oke, terima kasih Pak Tony atas kesempatan. Biasa Pak Tony ini teman angkatan saya yang sangat berprestasi. Begini Mas, saya mau menyamakan persepsi. Jadi gratifikasi itu adalah semua macam pemberian ya, seluruh pemberian. Baik itu ada unsur pidana atau tidak ada unsur pidananya, wajib dilaporkan itu yang tidak ada di negatif list, begitu ya, betul ya? Betul. Oke. Mungkin saya kasih contoh kasus saja, Pak Tony. Boleh. Mas Tony, Pak Tony, Mas Tony. Ini contoh aja ya, contoh. Misalnya saya sebagai PNS, tapi saya punya kalian khusus nih, misalnya buat website dan segala macam. Nah, di luar dari ke-PNS-an saya, maksudnya dalam tupoksi saya juga membuka jasa pembuatan website ke orang-orang, maksudnya ke perusahaan-perusahaan lah, contoh ya. Ya. Nah, itu di luar jabatan PNS saya, maksudnya di luar jam kerja nih saya kerjanya, nggak ada hubungan sama tupoksi saya sebagai PNS. Nah, kebetulan saya dapat proyek di suatu klinik atau rumah sakit lah ya, buat websitenya untuk perusahaan rumah sakit itu. Nah, terus saya dapat voucher gratis PCR selama 1 bulan, kan kebetulan lagi pandemi ya, terus biaya PCR juga kan mahal. Kebetulan juga di kantornya saya, contoh ya, nggak ditanggung nih PCR-nya, jadi saya terima saja, soalnya kan juga nggak ada hubungannya dengan tupoksi saya sebagai PNS, jadi saya nggak perlu lapor lah untuk semacam ini. Soalnya kan ini ya saya juga anggaplah mencari penghasilan di luar jabatan PNS saya. Bagaimana pendapat Mas Tony dengan contoh kasus berikut? Terima kasih Mas Tony. Siap, terima kasih. Jadi di luar kalian profesi sebagai pegawai PNS ini ya, pajak ya. Jadi bukan memberi konsultasi perpajakan, tapi membuat website ya. Gitu. Oke, terima kasih. Mau dijawab dulu Kak Saza? Ya. Mau dijawab dulu atau lanjut dulu pertanyaannya Kak Saza? Saza. Bisa langsung dijawab. Oh, boleh, siap. Baik, nanti setelah Mas Aldi ini ada yang bertanya di chat juga. Jadi gini Mas Aldi, kalau menurut saya kalau dari negatif list yang kita lihat tadi, ada beberapa unsur jika tidak menimbulkan konflik kepentingan, jika berlaku umum, jika tidak menimbulkan konflik kepentingan, berlaku umum dan tidak berlawanan dengan jabatan kita. Nah, itu sebenarnya yang saya sendiri pribadi pegang ketika menerima apapun itu dari orang lain yang istilahnya bersinggungan ya, karena mindset kita yang harus kita bangun adalah benar.
semua pemberian ke kita tuh gratifikasi. Nah, ketika mindset kita terbangun bahwa semua pemberian ada gratifikasi, kita akan mikir. Nah, kayak Mas Aldi ya, akhirnya berpikir, oh ini boleh enggak ya pemberian kita. Nah, syaratnya adalah apakah pemberian itu adalah salah satu paket dari honor yang harus diterima Mas Aldi. Itu pertama. Ini Mas Aldi bisa ngakses sendiri ya, mengakses dirinya sendiri. Apakah itu satu paket? Atau yang kedua, apakah klinik itu juga memberikan hal yang sama dengan orang-orang yang lain yang memakai jasa klinik itu memakai jasa orang lain. Misalkan dia juga memberi PCR gratis kepada layanan kebersihan atau layanan sanitasi gitu ya kepada perusahaan tertentu dengan pemberian voucher tersebut. Itu kan berarti bisa berlaku umum ya Mas. Jadi semua memang klinik itu memberlakukan umum kepada semua stakeholdernya itu PCR gratis. Nah, kalau tidak berlaku umum cuman kepada Mas Aldi itu bisa Mas Aldi mulai ragu ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan jabatan. Apakah nantinya meskipun Mas Aldi sekarang di IT support di KPDD Makassar, itu nantinya ketika saya menjadi menjadi AR atau pemeriksa pajak, kita bisa nggak meriksa pajak dia, misalkan tiba-tiba ternyata itu WP saya nanti ke depannya. Kita bisa nggak tetap menjunjung tinggi integritas saya, menjunjung tinggi kalau memang ini yang harus ditagihkan, ini yang harus dibayarkan, ya yang nilainya tetap sama. Tidak yang karena PCR gratis itu akhirnya mengurangi nilainya atau Mas Adi malah mengkalkulasi ya berapa nilai voucher yang saya dapatkan dikurangi dengan yang ini itu. Jadi ini benar-benar gratifikasi ini benar-benar asesmen diri sendiri teman-teman. Jadi kalau ragu saya juga tidak bisa memberikan keputusan yang yang final karena yang ahli itu sebenarnya memang ada di fungsional pemeriksa gratifikasi di Direktorat KPK. Saya hanya membantu untuk memberikan tools assessment sendiri gitu ya. Jadi ketika assessment ini masih ragu, Mas Ali bisa mencoba untuk mengirimkan laporannya. Coba aja. Jadi kalau sekali nyoba kemudian diputuskan apakah ini boleh atau enggak Mas Aldi. Nah, kedepannya kan Mas Aldi akan tenang, akan mempunyai jawaban. Oh, kalau gini boleh, bisa jadi hak saya. Berarti kedepannya hal yang sama, yang persis banget, yang sama, yang nanti akan saya alami boleh gitu. Nah, nanti tapi asesmennya harus ditepati jika itu tidak ada konflik kepentingan, berlaku umum, kemudian tidak melawan jabatan. Itu benar-benar harus dipegang teguh dulu sebelum kita menetapkan keputusan. Gitu ya Mas Aldi. Oke, terima kasih Mas Tani penjelasannya. Tadi itu cuma contoh ya, saya nggak terima voucher PCR kok. Termasuk Cuma yang nggak ditanggung kantor ya. Iya, oh iya nggak tahu sih. Soalnya PCR sekarang mahal Mas. Oh gitu ya. Makasih Mas Tony. Terima Ya kasih Mas Tony mudah-mudahan penjelasannya. ya siap. Terima kasih Mas Aldi, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya. Ini saya lanjutin ke kolom chat. Mbak Saza, saya mau izin ya. Jadi dari Mbak Dian, kalau misalnya saya dan teman sosialisasi mengenai tata cara pengaturan pengisian SPT, tapi di saat jam makan siang diberikan makan siang dan souvenir, apakah itu termasuk gratifikasi? Yang pertama bisa Mbak Dian jawab ya. Semua pemberian adalah gratifikasi. Nah, apakah boleh diterima atau tidak? Nah, coba kembali lagi ke negative list itu. Apakah semua yang diundang PTI ini sebagai narasumber misalkan atau ini umum nilainya wajar, berlaku umum, kemudian tidak menimbulkan konflik kepentingan dan sebagainya atau enggak wajar? Nah, ini perlu diwaspadai. Kalau makan siangnya ya, kalau saya coba bedah satu-satu. Kalau makan siangnya, kalau itu memang diberikan kemudian semua orang makan siang di situ dengan sama gitu, boleh Mbak, boleh. Karena berlaku secara umum ya, berlaku secara umum. Nah, souvenirnya nih sekarang, souvenirnya. Nah, souvenirnya apakah itu souvenirnya berlaku secara umum? Artinya semua itu diberikan souvenir, apalagi kalau souvenirnya plakat ya untuk kantor misalkan terima kasih kepada KPDD Makassar gitu.
yang telah memberikan sosialisasi SPT tahunan, misalkan seperti itu ya. Itu karena plakatnya adalah hubungan antara kantor, itu maka termasuk dalam negatif list gitu ya. Tapi kalau souvenirnya berbeda, nilainya wah, misalkan iPhone yang terbaru, saya sudah ketinggalan seri berapa ya. Nah, itu nilainya nggak wajar, kemudian itu pemberiannya ke pribadi, kemudian menimbulkan konflik kepentingan nantinya, terganggu integritasnya, kemudian nanti ketika yang saya contohkan yang tadi ya, ketika saya terima kemudian nanti ke depannya saya nggak bisa secara independen menegur, kemudian menetapkan suatu bentuk, produk hukum kepada mereka, itu kalau nanti akan terganggu maka, dipertimbangkan lagi Mbak untuk menerimanya, gitu. Kalau ragu silakan, kalau ragu misalkan dalam bentuk penghormatan boleh silakan diterima, tapi ketika sudah menerima silakan dilaporkan. Kalau tidak memenuhi unsur negatif list ya, berlaku umum, menimbulkan konflik kepentingan, kemudian, berlawanan dengan jabatan. Kalau mengisi sosialisasi kalau nggak salah sekarang diatur di ini ya, teman-teman sekalian, diatur ada menjadi narasumber itu ada aturannya dari Direktorat P2 Humas. Jadi harus izin kemana, ini mungkin salah satu bentuk pengendalian juga sih, teman-teman. Gitu, kira-kira gitu Mbak Dian, kalau mungkin kurang jelas bisa bertanya lagi di kolom chat atau langsung ini ya. Nah, Kak Sadang bagi-bagilah voucher PCR gratis. Oke, saya lanjut ya Mbak Saza, apakah terdapat sanksi jika tidak melaporkan gratifikasi dan bagaimana tata perlaporan gratifikasi? Iya Pak, Pak Sutin, ada sanksinya Pak kalau, eee gratifikasi itu memenuhi unsur pidana. Ya, tadi mohon izin saya share screen lagi ya, teman-teman. Sebentar. Jadi cara mengaksesnya itu kita lihat dulu unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Sebentar. Cek cek cek. Nah, jadi gratifikasi itu semuanya ya Pak, jadi yang kita terima adalah gratifikasi, semuanya pemberian dalam arti luas. Tapi memenuhi unsur pidana jika diterima oleh pegawai negeri sipil dan berhubungan dengan jabatannya. Nah, ini apakah berhubungan dengan jabatannya? Apakah kalau kita tidak PNS kita menerima juga? Gitu. Nanti bisa dijawab sendiri. Kemudian apakah akan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya? Gitu, atau bersinggungan dengan, konflik kepentingan dan sebagainya. Nah ini, perlu diakses dulu dan, kita lihat juga negatif list-nya untuk membantu menerjemahkan, gratifikasi yang tidak memenuhi unsur pidana. Misalkan hubungan keluarga dan sebagainya, ini boleh. Kalau memenuhi unsur pidana, kemungkinan akan memenuhi unsur pidana, cara lapornya melalui situs web ya Pak. Jadi bisa ke www.golkpk.go.id, kemudian di situ ada cara untuk mendaftarnya, mendaftar dulu, setelah mendaftar mendapatkan akun, verifikasi akun, kemudian baru, kita mensubmit laporan. Di situ mudah kok, saya sudah pernah lapor, eee, kita tinggal ngisi formulir saja, sudah ada pertanyaan tools yang membantu, gitu. Dan lapornya kurang dari 30 hari kerja, karena posisinya di Makassar sebaiknya, saya sarankan untuk melapor melalui website ini Pak, gitu. Cara lapornya gitu. Nanti, ada video panduannya di sini Pak ya. Ada kalau Bapak masuk ke website gol.kpk.go.id, di bawah sini itu ada panduan bagaimana bagaimana menggunakan aplikasi Gol. Ini mulai dari pendaftaran, kemudian panduan untuk penggunaan dan sebagainya, baik bisa menggunakan video maupun dipandu melalui e-book ya atau PDF. Atau di materi saya nanti saya bagikan ke Mas Fatul ini juga ada panduannya. Gitu, kira-kira begitu ya Pak. Oke, lanjut lagi. Kemudian mohon izin bertanya dari Mas Wahyudi, gratifikasi tidak dianggap suap jika lapor sebelum 30 hari kerja, benar. Bagaimana jika pelapor berlarangan untuk melapor lewat jangka waktu 30 hari kerja, misalkan sakit. Oh ya Mbak Yayu, habis ini ya. Ketika menerima
Saya boleh di-clear-kan kasusnya ya, karena misalkan ketika menerima bisa saja kan nggak sakit ya, tapi kan sudah tahu sebenarnya, sudah tahu bahwa harus lapor gitu. Nah ini bagaimana? Atau karena kalau sakit kan bisa untuk memintakan kuasa untuk dilaporkan, karena pelaporan ini sifatnya bisa diwakilkan, maksudnya misalkan, tolong dilaporkan ini, nah atau langsung aja menghubungi UPG-nya, nanti UPG-nya akan menindaklanjuti. Misalkan ya, eee eee, "Mas, Mbak, UPG, saya menerima ini, saya mau lapor tapi saya sakit nih, barangnya di sini," gitu. "Gimana saya bisa nggak melaporkan?" Nah itu insya Allah akan dibantu teman-teman UPG gitu. Tapi, kalau dalam kondisi menerima bisa dalam atau gini ya mungkin ya, misalkan sakit dalam 30 hari itu sakit dan nggak tahu ternyata tiba-tiba di kantor itu menerima gratifikasi itu. Nah ini agak susah sih sebenarnya kalau ini, kalau 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 menerimanya ketika di kantor dan kita nggak tahu itu posisi kita sudah tahu belum ada barang ini. Nah kalau menurut pemahaman saya menerima itu ketika kita tahu bahwa, oh ini barangnya dari siapa gitu, oh ini ada barang buat saya, oh sorry ini barang buat saya. Nah ketika mungkin sakit 30 hari kelewat tapi kita nggak tahu bahwa ternyata saya itu mendapatkan hadiah ditaruh aja di meja kantor, nggak ada yang bilangin saya. Nah menurut saya itu tidak dikenakan, tapi nanti saya coba save pertanyaan ini menarik ya. Jadi, saya coba simpan pertanyaan ini dan saya tanyakan ke teman-teman gratifikasi KPK, nanti siapa tahu ada jawaban. Tapi kalau menurut saya unsur memenuhi menerima itu belum terpenuhi karena belum melihat barangnya, belum memegang lah dan sebagainya, itu. Tapi ini akan saya simpan ya. Terima kasih Mas Wahyu pertanyaannya. Sementara itu dulu, unsur memenuhi penerimaannya belum dapat. Jadi selama sakit kalau selama belum ketahuan juga nggak masalah, tapi ketika sudah tahu, loh ini diterima dan sebagainya, itu segera segera dilaporkan. Kan kita nggak tahu datangnya kapan gitu ya, misalkan datangnya kapan nggak tahu. Kita ke Kak Yayu dulu ya sebelum Pak Sutin lagi nih ya. Oh sorry Mas Dian ternyata ya, sorry sorry. Sorry Mas Dian. Kak Yayu silakan, monggo kalau mau open mic. Makasih Mas Tony. Ya. Jadi, saya mau bertanya terkait dengan negatif list nomor 12. Itu kan terkait penyelenggaraan pernikahan, Yuk. kelahiran, akikah, dan upacara adat atau agama. Yang saya mau pertanyakan ini adalah, ini pertanyaan dari pribadi saya ya Mas Ton. Jadi begini, kalau saya kan dari suku Toraja, kami ada rambu solo untuk kematian, ada rambu tuka untuk pernikahan. Kami seringkali menerima pemberian itu dengan nominal di atas 1 juta. Itu tidak cuma satu, tapi ada beberapa. Apalagi kalau kami diberikan berupa hewan. Hewan pasti lebih banyak lagi. Kalau kita melaporkan gratifikasi, kan nanti itu akan ada ditetapkan barang menjadi milik negara atau menjadi milik pribadi. Nah, yang menjadi masalah adalah untuk hewan ini. Kalau hewan ini secara adat kan begitu kami terima secara adat langsung ditewaskan Benar, dikorbankan ya. di pelataran, langsung dikorbankan pada saat itu juga. Nah, apakah ini masuk dalam yang harus kami laporkan atau seperti apa gitu? Karena hewan ini kan kami terima dalam banyak bentuk, biasa utuh, biasa juga sudah dalam bentuk makanan. Tetapi secara adat dan secara adat ini ada catatannya Mas. Enggak cuma kami di keluarga, tetapi juga ada kayak apa ya, kayak perangkat desa gitu, kayak gitu. Nah itu mereka juga punya catatannya gitu. Siapa tahu jadi temuan atau bagaimana gitu. Tapi menarik. Ya pokoknya gitulah, ini harus dilaporkan atau seperti apa, karena begitu acara selesai ya wujudnya juga sudah nggak ada itu yang diberikan ke kita, karena biasanya kalau dalam bentuk hewan utuh langsung dikorbankan pada saat itu juga, kalau hewannya dibawa dalam bentuk makanan langsung dimakan oleh orang-orang pada saat itu juga. Tetapi itu kan ditujukan untuk kami yang entah penyelenggara acara atau sedang dalam kedukaan gitu. Jadi itu masuk dalam ranah yang harus dilaporkan atau tidak. Gitu aja Mas Ton. Wah menarik ini.
Luar biasa. Ini makanya saya benar-benar suka dengan gratifikasi, bukan karena materi gratifikasi, karena berkembang ya, dan studi kasusnya banyak banget di Indonesia, apalagi karena menjunjung tinggi adat yang pakai dan saling memberi, nilai sosialnya tinggi, dan ini sangat banyak studi kasus yang terjadi, dan ini saya juga baru tahu. Sebenarnya saya tahu ya nilainya banyak, tapi yang saya tangkap dari Kak Yayu ini, nanti kalau memang Kak Yayu belum saya juga belum bisa memberikan jawaban pasti, dan akan saya bawa juga ke teman-teman Direktorat Gratifikasi nanti suatu saat, nanti melalui Mas Fatul atau Mbak Nur, saya akan coba sampaikan ke teman-teman di KPDDB Makassar. Tapi Iya, baik. gini, saya akan melakukan beberapa pendekatan, misalkan kalau dari posisi nomor 12 ini memang tidak bisa terpenuhi, jadi wajib lapor ya. Tapi ada tools yang menarik nih, saya baru tahu juga, ternyata itu dilaporkan tidak hanya dicatat, tidak hanya di keluarga, tapi di perangkat desa itu ada, dan barangnya itu bisa utuh, bisa sudah jadi ya makanan. Jadi ini cukup menarik, kalau dilihat cuman untuk penyerahan penyelenggaraan keagamaan, ini pasti wajib dilaporkan. Tapi bagaimana cara penanganan pelaporannya, itu saya melakukan pendekatan dengan makanan. Jadi di Perka 2 nomor tahun 2019 ini mengatur juga kalau makanan yang cepat basi atau busuk dan sebagainya itu tetap wajib dilaporkan, tapi makanannya tidak dinikmati, tapi diserahkan kepada pihak yang membutuhkan dengan dokumentasi, begitu. Tapi saya juga kurang Oke, puas oke. Pak Yayu dengan jawaban ini. Cuman yang menarik adalah catatan dari perangkat desa ini. Jadi tools ini tuh bisa seperti semacam kayak mungkin ada yang ada pidana yang dikecualikan dari pidana dari tools yang dari catatan dari perangkat desa ini. Saya coba tanyakan, kemungkinan besar teman-teman gratifikasi sudah memetakan potensi gratifikasi dalam bentuk upacara adat yang sifatnya lumayan gini ya, nilainya lumayan gini. Saya akan tanyakan Iya, ini. karena kalau selain dari perangkat desa itu sepertinya kalau kita penyelenggaraannya di Toraja ya, kalau di Toraja itu, kalau kita menyelenggarakan di Toraja itu Ya. dari Pemdanya, dari Dispendanya mereka juga ada catatan, Mas, karena itu ada Baik. penarikan pajak juga dari pemotongan Oke. hewan. Ya, itu ada retribusinya dari mereka itu. Berarti itu diatur dalam ini, ada peraturan daerahnya juga ya? Iya, ada. Iya, Baik. ada dari peraturan daerahnya juga. Tapi kalau diselenggarakan di Toraja, kalau kita menyelenggarakan di luar bagaimana? Karena kan biasanya juga tidak dilaksanakan di luar. Oke, ada gitu. kasus baru. Berarti ada penyelenggaraan di luar Toraja ya. Kalau di Toraja sudah ada hukum yang mengatur ya. Iya. Oke, ini menarik Kak Yayu. Jadi kalau ada kasusnya nih, kalau seperti itu, kalau penyelenggaraan di Toraja atau di daerahnya yang asalnya itu sudah diatur hukum. Tapi apakah tetap wajib dilaporkan atau enggak? Ini akan jadi pertanyaan saya juga kepada teman-teman Direktorat Gratifikasi. Kemudian kalau di luar yang tidak ada aturan hukumnya, di luar aturan hukum itu, apakah juga harus dilaporkan wajib atau enggak? Gitu ya Kak Yayu, saya masih safe benar. ini. Ya. Iya, Terima kasih nanti ya Kak mungkin Yayu. saya japri Mas Tony juga. Siap. Karena ini kompleks ceritanya. Iya. Terima kasih Kak Yayu. Iya. Makasih Mas Tony. Iya, sama-sama. Baik teman-teman, saya lanjut ya. Mbak Zaza masih ada waktu kan ya? 11 di sana ya? 11 di sana, oke. Saya agak trauma dengan Wita dan WIP sebenarnya. Jadi awal ke Jakarta itu saya masih ngeprint kartu tanda ujian yang masih Wita, jam 9 pagi ujiannya. Ini sedikit cerita ya teman-teman. Jadi makanya saya kemarin konfirmasi ke teman di Makassar juga. Ini undangan jam 9 WIP itu jam 9 Wita itu 8 WIP atau 11 WIP ya gitu. Karena saya pernah ujian itu harusnya jam 9 Wita, tapi karena saya ke Jakarta, saya akhirnya menambah 1 jam lagi, jadi saya datangnya jam 10 WIP, 10 WIP. Itu sudah kelewat banget ya. Gitu, sudah kelewat 2 jam. Itu selingan ya.
Jadi agak trauma dengan WIB-WIB-an. Jadi ini lanjut lagi, siapakah yang dimaksud penyelenggara negara atau pegawai negara dalam konteks gratifikasi? Ini ada di materi saya, Pak, nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini di dalam Undang-Undang Tipikor sudah dijelaskan bahwa pegawai negeri itu yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau hukum pidana atau yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Nah, kemudian ada yang menerima gaji dari korporasi, yang menerima bantuan dari negara atau lembaga keuangan negara atau daerah. Kemudian menerima gaji yang menyertakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, termasuk mungkin BUMN. Itu termasuk pegawai negeri. Kalau ini ya, bahasa di Undang-Undang Tipikornya pegawai BUMN itu adalah pegawai negeri. Gitu. Bahasa di undang-undangnya ini ya. Sedangkan penyelenggara negara ini pejabat negara atau lembaga tertinggi negara. Kemudian pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, kepala daerah, dan duta besar. Ini. Begitu Pak Sutin. Saya lanjut nggih. Nanti bisa ini diminta materinya di Mas Fatul. Ya, maaf ya Mas Dian, soalnya Dian Devisa. Oh ya, siap-siap. Salam kenal Mas Dian, ya salam kenal. Kemudian Mas Taufik izin bertanya, jikalau tempat tujuan fisik sangat terpencil dan jauh di tengah pulau, akses kendaraan hanya wilayah proyek usaha dan saat visit kita dijemput dan diantar, apakah termasuk gratifikasi? Terima kasih. Oke, ini menarik ini teman-teman. Jadi bukan cuma visit sebenarnya. Kalau teman-teman kantor pusat datang ke daerah, dijemput. Apalagi kalau teman-teman dari auditor pemerintah, auditor internal pemerintah ya, Itjen, BPK, BPKP, BPKP nggak ke kita ya, BPK ke kita, kemudian kita jemput, kemudian kita antaran dan sebagainya. Itu sebenarnya gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Itu sebenarnya ada sebenarnya di kode etik mereka. Kalau saya banyak melihat seperti itu. Saya bulan Februari kemarin saya menjadi fasilitator diklat di Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya mendapat banyak banget kasus ini. Visit, kemudian diantar jemput karena tidak ada kendaraan lain. Dan cuman yang bisa menyediakan adalah si penyedia yang kita auditinya yang kita periksa gitu. Misalkan ini saya ambil contoh itu ya, yang di Itjen itu. Kemudian nggak ada cara lain selain dijemput itu. Kemudian pulangnya dibawakan oleh-oleh dan bagaimana dengan seperti itu. Saya kalau dari asesmen yang saya lakuin itu memenuhi unsur konflik kepentingan, memenuhi unsur berkaitan dengan kedinasan saya, karena saya di sana dalam rangka dinas gitu, bukan saya mengunjungi teman saya yang ada di pelosok gitu, karena saya lagi memeriksa teman saya nih gitu, bukan dalam rangka saya teman saya nikah teman saya nikah ya mungkin ya, teman saya nikah kemudian saya datang di pelosok itu, saya dijemput untuk kepernikahan itu, hanya untuk kepernikahan itu ya, hanya untuk kepernikahan itu tidak apa-apa tidak dilaporkan. Tapi kalau untuk kasus ini dalam kondisi kedinasan dan sebagainya, saya rekomendasikan untuk ini ya teman-teman, untuk dilaporkan. Meskipun tidak bisa menolak ya, karena kondisinya cuman dia yang bisa jemput gitu ya, cuman dia yang bisa antar jemput dan sebagainya. Dan sewajarnya saja, artinya dari bandara atau dari tempat pelabuhan dan sebagainya itu ke tempat kantor, kemudian pulang ke penginapan, misalkan ke penginapan terus kembali lagi ke bandara. Sewajarnya, tidak yang ke tempat wisata dan sebagainya. Ini saya juga baru belajar banget hari-hari ini, jadi saya menyadari. Insya Allah mudah-mudahan saya berkomitmen nih, mudah-mudahan berkomitmen. Ini kalau mungkin ada dinas keluar ya, saya mudah-mudahan bisa membedakan ya antara kedinasan dengan kepentingan pribadi gitu. Ini benar-benar kasus yang menarik sebenarnya gratifikasi nih. Saya izin lanjut ya Mas Taufik, kalau saya rekomendasinya seperti itu. Izin bertanya, misalkan kita mendapatkan kiriman berupa barang yang dikirimkan ke tempat tinggal kita tapi tidak tahu identitasnya, termasuk terhadap pemberian tersebut, apakah perlu dilaporkan? Terima kasih. Ini termasuk yang tidak bisa ditolak ya.
ini tidak termasuk yang tidak bisa ditolak, maka harus dilaporkan. Nah, perlu dilaporkan, iya perlu dilaporkan teman-teman. Apalagi enggak apalagi kalau ini ya, bukan ini, kecuali mungkin kelihatan, tapi sebenarnya lebih aman tuh kita tahu siapa yang mengirim gitu. Misalkan mungkin ada teman kita selebgram, kemudian PNS selebgram, kemudian sering dapat banget hadiah ya. Nggak tahu dikirimin siapa, hadiah waktu ulang tahun dikirimin hadiah. Nggak tahu nih dari siapa. Kan bahaya sebenarnya, bahaya. Kalau kita tahu, oh itu teman kita, dan tiap tahun dia ngirimin saya, nggak masalah. Tapi kalau nggak tahu, nggak teridentifikasi siapa, ini akan sangat berbahaya. Yang pertama, tentu berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan korupsi ini, gratifikasi. Siapa yang mengirimkan? Apakah dia bermaksud jahat, bermaksud untuk mengajak saya untuk berkompromi melakukan tindakan korupsi? Itu benar-benar harus dipetakan, benar-benar dimitigasi gitu. Yang kedua, nih bahaya juga nih kalau ngirimin lawan jenis, kemudian ya siapa tahu siapa ya pengagum rahasia saya gitu. Gitu ya, bercanda teman-teman. Jadi memang harus benar-benar dipetakan. Kalau memang susah banget tiba-tiba pos datang gitu. Ya udah dilaporkan gitu. Identitas ya, pasti ada pengirim identitas minimal nama lah ya. Ya udah dikirimkan di ini dan sebagainya. Nanti kalau itu di pelaporan tuh disebutin dalam rangka apa itu ngirim, mungkin ulang tahun, mungkin kegiatan ini, atau tidak dalam rangka apa-apa. Nah ini kan dicurigai, nggak dalam rangka apa-apa tiba-tiba mendapatkan kiriman gitu. Nah ini yang perlu dicurigai. Kalau saya misalkan tiba-tiba mendapatkan kiriman dari teman karena mungkin buat anak-anak atau buat istri dan sebagainya, atau buat saya pribadi, selama itu saya tahu siapa dan saya bisa mengkontrol tahu siapa yang ngasih saya, itu saya biasanya oke-oke aja sih, nggak usah yang langsung diterima. Apalagi itu sudah biasa ya dalam bentuk pertemanan, keluargaan dan sebagainya. Itu dari saya gitu. Ada lagi ya kira-kira? Sebentar, saya coba cek. Mana tadi kolom chat? Oke, saya sortir dulu. Masih ada Mbak Saza? Dilaporkan. Ujian apa? Ya, kakak senior alma mater ini selalu membanggakan alma maternya ya, Kak Sadang. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan, silakan Mbak Zaza. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik kakak-kakak, karena keterbatasannya waktu, kita cukupkan sesi tanya jawab pada materi IHT kali ini saja ya. Terima kasih Kak Tony atas ilmu yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampailah kita di penghujung pada pagi hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara in-house training sosialisasi pengendalian. Wah, ada satu lagi. Nah, ini yang saya tunggu nih. Senior yang paling senior nih. Silakan Kak Ranu. Open mic aja lah. Saya pengen mendengarkan suara merdu MC dan penyanyi X Factor. X Factor ya. Kak Ranu. Silakan Kak Ranu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Mas Tony, luar biasa penyampaian materinya. Selama IHT 2021, IHT kali ini yang paling banyak pertanyaan, beneran loh. Asik. Jadi mulai nih, satu aliran sama Kak Sadang ini biasanya nih, terlalu melebihkan. Iya bener kan, faktanya seperti itu. Saya pikir, aduh hebat banget ini. Mas, saya cuma ini kalau untuk materi, mungkin saya pertanyaannya satu aja. Di luar materi, gimana sih biar kita itu bisa konsisten sama persisten jadi penyuluh, biar bisa dapat sertifikat kompetensi kayak Mas Tony kayak gitu. Karena ya biar jadi inspirasi kan, biar adik-adik gimana sih biar bisa seperti itu kan. Itu kan sesuatu yang unik yang nggak bisa didapatkan sama banyak PNS gitu kan.
Jadi bisa dong sharing story-nya gimana bisa sampai ke titik saat ini. Baik, terima kasih Kak Rano. Wah, luar biasa. Memang pertanyaan dari Kak Rano ini luar biasa nih. Nilainya, kontennya. Jangan ikut-ikutan karakter saya sama Sadang. Iya, saya kan muridmu, Pak. Ya, oke. Baik, saya mungkin sedikit cerita sekitar 10 menit ya, sedikit nggak ya? Oke, saya mungkin sedikit cerita lah. Cukup kayaknya. Asik. Bagaimana perjalanan saya di KPDDP itu memutuskan untuk ikut serta dalam penyuluhan anti korupsi. Jadi kalau Kak Rano ingat dulu 2018 2019 ya. 2018 kami saya diminta ya untuk sama Bu Ardin dulu untuk mengundang teman-teman dari Obat Manjur. Ingat ya Kak, orang hebat main jujur. Ingat. Main di situ tuh. Kemudian kan ada beberapa itu penyuluh anti korupsi. Saya tertarik apakah bisa PNS bisa menjadi penyuluh anti korupsi karena ternyata sebenarnya isu korupsi itu sebenarnya sudah ada lama. Saya berpikiran gitu, tapi saya kan nggak tahu lah. Peti-peti korupsi itu banyak kan di lingkungan kita. Yang saya tahu ya cuman yang tergambar Gayus, yang tergambar adalah yang besar-besar. Termasuk saya waktu awal pertama kali stand kan 2011 itu kan sempat nggak pengen sebenarnya Kak ya. Nggak pengen masuk, saya benar-benar istikharah, tapi karena ibu saya mendorong akhirnya saya niatkan. Karena saya berpikiran waktu itu benar-benar santer kasus Gayus dan masih membekas lah. Saya benar-benar takut terlibat dan sebagainya. Karena ibu saya tuh dari kecil tuh bilang kalau mau ngasih makan keluarga itu jangan yang duit yang nggak baik karena itu akan jadi darah daging. Jadi ini ibu saya ya. Jadi yang menjadikan anak-anak perilakunya, ini ibu saya ya, ini menjadikan anak-anak perilakunya itu tidak baik, kemudian pikiran tidak baik, itu sebenarnya mungkin dari apa yang dia makan sebenarnya. Kita pastikan dulu, makanya nanti kalau Tony bekerja itu pastikan. Tapi kok ibu juga menyuruh saya ke stan gitu. Dan ibu bilang nggak mungkin stan itu koruptor semua gitu. Atau lulusannya itu jadi koruptor semua. Kenapa? Kalau koruptor semua negara ini nggak ada. Karena semuanya banyak kan dimaksud dari situ. Akhirnya saya berani. Nah, isu stan sebenarnya isu korupsi itu sudah ada sejak dulu gitu. Ketemu sama teman-teman penyuluh anti korupsi. Saya kan bukan di UKI ya dulu dan ya jadi nggak yang sebenarnya saya juga gimana sih cara saya membantu atau berkontribusi ini tapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Akhirnya saya bertemu dengan Obat Manjur, berkenalan, kemudian tahu caranya, ternyata saya bisa. Waktu itu juga teman-teman Kementerian Keuangan sebenarnya difasilitasi dengan BPPWSDM itu ada diklatnya gitu. Tahun ini juga lagi akan menyelenggarakan ya teman-teman. Jadi akan menggunakan diklat persiapan sertifikasi atau diklat calon penyuluh anti korupsi. Jadi ada beberapa jalur, ada jalur diklat. Nah, saya ini ikut jalur pengalaman. Kalau Kak Rano ingat, saya sering ikut kelas inspirasi, aktif di Kementerian Mengajar. Nah, itu ternyata adalah portofolio saya sebenarnya. Saya nggak sadar itu, karena ternyata itu portofolio saya. Karena di dalam mengajar ke adik-adik itu kan saya juga membawa prospek ya, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Nah, nilai integritas yang saya bawa itu bisa untuk portofolio. Saya akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke penyuluhan anti korupsi. Why? Kenapa harus saya memberanikan diri? Karena saya sadar Kak Rano, potensi fraud yang akan saya bisa lakukan itu besar gitu. Dimanapun ini, apalagi saya pegawai pajak, meskipun saya masih mungkin dibilang masih baru di, sebentar saya ngecas. Oke. Nah, meskipun saya masih baru berkarir di sini, belum punya jabatan yang strategis, tapi suatu saat ketika saya kompromi dengan peti-peti corruption seperti ini, saya bakal lebih mudah untuk mentolerir atau mengkompromi yang korupsi yang besar gitu. Apalagi dengan jabatan saya, kapasitas saya dan sebagainya. Nah, saya harus membentengi diri nih. Gimana caranya? Nggak cukup juga dengan UKI memantau saya. Saya rasa gitu karena ini pemantauan dari UKI itu kan sifatnya pemantauan sistem kerja, tapi yang perlu kita pantau itu diri kita sendiri itu. Kita perlu jaga diri kita sendiri. Makanya saya perlu benteng. Salah satunya untuk penyuluh anti korupsi. Kenapa memilih penyuluh anti korupsi? Banyak orang yang bilang
sebelum menyebarkan ke orang lain kebenaran itu sebenarnya harus kita benar dulu dan sebagainya. Kalau saya berpendapat, saya tahu saya salah, tapi saya tahu saya harus memperbaiki. Tapi saya nggak menunggu lebih banyak, menunggu saya kapan untuk bisa menebarkan ke orang lain. Artinya kalau dari senior-senior saya itu bilang, kalau mau soleh, kalau mau baik, jangan baik sendirian gitu. Percuma. Kenapa? Kalau kamu baik lingkungannya jelek, nggak akan jadi ekosistem yang baik gitu. Jadi makanya korupsi ini bisa terwujudkan, diberantas bareng-bareng untuk Indonesia ini, negara ini itu bebas dari korupsi karena bareng-bareng. Nggak cuman KPK aja, nggak cuman kepatuhan internal aja yang benar-benar kerjanya bagus, yang menjaga integritas, tapi kita semua. Jadi artinya ketika saya terjun ke penyuluh anti korupsi, saya itu pengen dievaluasi juga dari yang paparan ini. Kan saya akhirnya belajar, sharing, ketemu Kak Yayu memberikan informasi yang bagus nih, yang buat saya menambah wawasan, nanti saya sampaikan ke teman-teman KPK dan sebagainya. Itu kan evaluasi saya dari studi kasus yang saya sebarkan nilai-nilai, saya sebarkan penyuluhan ini, saya juga mendapatkan benteng lagi nih yang lebih. Jadi saya sebenarnya mendapatkan benteng dari teman-teman nih, dari kasus-kasus nih. Oh iya ya, ternyata ini bisa sebenarnya mengarah ke korupsi dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk konsistensi saya dalam menjaga integritas. Nah, termasuk mungkin saya sudah terbranding ya, dengan sendirinya terbranding sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, itu benar-benar yang harus saya jaga. Artinya saya nggak mau dari maksudnya saya yang sudah jaga ini, mudah-mudahan Allah menjaga saya juga agar tetap konsisten dalam kondisi ini. Jadi ini salah satu rangka saya, upaya saya Kak Irano untuk menjaga diri saya. Kalau saya jadi penyuluh, kemudian orang akan memberikan feedback ketika saya tidak baik. Loh, kok penyuluh kok masih menerima pemberian-pemberian yang seperti itu kepada dari vendor. Nah, saya kan akhirnya malu sendiri kan, introspeksi. Nah, itulah yang saya pengen dapatin dari si penyuluh anti korupsi ini. Ya, jadi semua ada progresnya ya dari awal sampai. Iya benar, benar itu lama. Tapi satu hal yang saya lihat, Mas Sony itu ada brandingnya yang PNS Cerita Integritas, itu bagus banget ya. Bagus lagi kalau misalnya suatu saat ada podcastnya. Kayaknya propertinya udah siap untuk bikin podcast. Saya udah kira udah mau dikomentari Kak Ranu ini. Oke, Mas Son, makasih banyak ya, inspirasi. Ya, sehat-sehat ya Kak. Teman-teman. Ya, semua ya, salam buat keluarga juga. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Kak Zaza? Oh iya, ada pertanyaan Kak Nuni ini, mau dijawab atau masih ada waktu? Ya, boleh dijawab, Kak. Oh, boleh ya? Oke. Ini pertanyaan yang menarik dan banyak banget setiap penyuluhan itu ditanyakan bagaimana kondisi KPK saat ini dan sebagainya. Gini teman-teman, saya harus bisa membatasi diri. Artinya yang saya keluarkan statement ini adalah saya itu bukan pegawai KPK, jadi saya harus tahu di mana saya harus berkomentar dan ada batas rumah ya, saya bisa mengomentari tetangga gitu, atau saya berkomentar diri sendiri gitu. Tapi ada pagar-pagarnya lah ya, ada etikanya. Tapi yang saya lihat sebenarnya kalau saya boleh berkomentar, memang isunya adalah di strategi penindakan utamanya di KPK itu mungkin sedang dilemahkan gitu ya. Mungkin ya teman-teman, mungkin. Karena saya tidak tahu secara detail, karena saya bukan pegawai KPK, saya tidak menindak gitu, jadi saya tidak tahu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, teman-teman, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia itu ada 3 ya. Ada penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, misalkan jaksa, kemudian KPK, kemudian kepolisian, itu korupsi itu bisa ditindak oleh mereka. Kemudian putusannya akan dibawa ke yudikatif, ke mahkamah, ke hakim dan sebagainya. Kemudian ada strategi pengendalian.
pengendalian ini masuk ke misal pertama kayak pembangunan zona integritas, kemudian pembangunan wilayah bebas korupsi. Kenapa saya wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani, ya gitu ya. Jadi itu semacam pengendalian ya, pengendalian tentang untuk fraud ini, termasuk teman-teman di kepatuhan internal. Itu salah satu wujud untuk dalam pengendalian fraud ini. Nah, yang terakhir adalah strategi keikutsertaan masyarakat, mulai dari kampanye, pendidikan, kemudian dan sebagainya. Nah, saya masuk ke dalam ranah ini. Nah, jadi dari tiga strategi itu, satu itu lagi dilemahkan. Isunya ya mungkin. Isunya lagi dilemahkan. Nah, bagaimana korupsi pemberantasan korupsi di selanjutnya? Ya kita optimalkan yang dua ini teman-teman sekalian. Jadi saya berani untuk berkecimpung ini karena saya juga berpikiran kalau kita mengandalkan KPK saja itu ya itu istilahnya mengobati orang yang sakit ya, tidak mencegah yang akan masuk ya, tidak vaksinasi gitu istilahnya. Jadi saya ini lagi vaksinasi kepada teman-teman, saya juga divaksin, kemudian menebarkan vaksinasi kepada teman-teman biar tidak sempat sakit gitu ya, biar tidak sempat sakit. Karena kalau sakit itu waduh kayak COVID lah, tidak bisa nafas, kemudian tidak enak, tidak bisa makan enak, tidak bisa merasakan dan sebagainya. Nikmat itu dicabut sama kayak koruptor. Kalau sudah sakit, nikmat dicabut. Nyembuhinnya susah. Nyembuhinnya masih pakai obat yang pahit rasanya dan sebagainya. Sama kayak koruptor, menyembuhinya harus dipenjara, harus dihukum finansial dan sebagainya. Ini yang perlu disadari teman-teman. Jadi isunya apa akibatnya isu ini ke isu pemberantasan korupsi yang pencegahan? Tentu ada dampaknya, misalkan antipati atau kenapa saya harus berikut serta ya, ikut serta dalam pemberantasan korupsi kalau KPK-nya digituin gitu. Saya selalu mengembalikan ke strategi pemberantasan korupsi. Kalau nggak semua masyarakat tahu tentang dampak dan akibat, bahkan tahu kalau dirinya sendiri itu sebenarnya korban dari korupsi. Orang semua dari warga Indonesia itu sebenarnya korban dari korupsi. Kenapa? Dia harus membayar pajak yang pajak itu digunakan untuk memperbaiki kerusakan korupsi. Korban kan itu ya, korban. Kita selalu menanggung kerugian-kerugian keuangan negara dari korupsi. Itu itu yang menurut saya perlu disadari masyarakat. Makanya kalau dengan upaya semacam ini terbentuk juga branding ke masyarakat bahwa tidak perlu untuk memberikan sesuatu untuk mendapatkan pelayanan kepada pelayan publik, tidak perlu memberikan sesuatu kepada pelayan publik sebagai bentuk terima kasih, tidak perlu dan sebagainya. Nah, seperti itu yang saya pengen lakuin. Meskipun nanti gini, meskipun nanti di dunia ini kayaknya sia-sia gitu ya. Yang mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai amal ibadah. Gitu aja kan Uni. Terima kasih. Mbak Hesti bisa aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Masih ada lagi? Kalau tidak mungkin bisa lanjut di WhatsApp aja, bisa chatting ke saya. Monggo. Terima kasih Mbak Saza dan teman-teman semuanya. Terima kasih Kak. Demikian seluruh rangkaian acara in-house training sosialisasi pengendalian gratifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di IHT berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tony. Makasih. Makasih semuanya. Sehat-sehat Ki. Makasih Mas Tony. Salam buat istri dan si kecil. Salam. Aisyah. Aisyah lagi di kamar mandi sama ibunya. Adanya si kecil. Sini. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Saya izin live ya. Sehat ya. Sampai ketemu.
Mudah-mudahan bisa main ke Makassar ya. Ya, ditunggu.